Untuk posisi di bagian tampilan dalamnya seperti ini. Jadi untuk kawan-kawan yang hobi dengan musik, siapa tahu ada minat, dukung terus, kasih subscribe buat channelnya IDS Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah hari ini masih bisa bertemu lagi bersama teman-teman IDS Audio ataupun IDS Jalan-Jalan. Jadi hari ini saya buat video, kebetulan hari ini kedatangan tamu, yaitu datang mau mengambil power. Jadi sebelum kita lanjut ke bagian powernya seperti apa, jadi kemarin juga pernah saya upload untuk videonya yang sebelum waktu di upgrade. Jadi sekarang power ini sudah di upgrade. Jadi nanti akan saya lihatkan bagaimana powernya, sekaligus saya ingin mengetes atau uji coba sebuah power yang sudah selesai saya upgrade. Jadi buat sahabat-sahabat, sebelum saya lanjut untuk kopi hari ini nih, belum ada. Karena belum ada bikin kopi. Jadi Pak Bos saja belum dibikinkan kopi ini. Oke, jadi sebelum saya lanjut untuk mereview sebuah power atau memperlihatkan sebuah power yang sudah saya update, sekarang kita nanya Pak Bos dulu, namanya siapa, alamatnya di mana, nanti kita coba tanya dulu. Oke, buat Pak Bos. Jadi sekarang saya mau coba tanya-tanya Pak Bos, kalau boleh tahu perkenalkan dulu namanya, barangkali sahabat-sahabat subscriber IDS Audio ataupun IDS Jalan-Jalan ada yang kenal, jadi silakan perkenalkan namanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Holil. Saya tinggal di Desa Durian di daerah kawasan Sungai Ambawang, dan saya kesini sudah 2 kali untuk merancang sebuah power bersama Pak Ismail Dadang. Alhamdulillah, yang pertama itu hasilnya luar biasa. Yang pertama. Ya, luar biasa. Powernya kecil tapi dia punya tenaga. Wow, mantap. Mantap. Itu power yang pertama. Yang pertama. Untuk power yang pertama pernah kita masuk ke YouTube juga kalau nggak salah. Iya, ada, Pak. Itu begitu selesai langsung meluncur ke acara Maulid tanpa sedikit pun rasa ragu, langsung hajar. Mantap. Jadi waktu dicoba menggunakan speaker berapa in berapa buah? 15.4, Pak. 15.4. Ya. Jadi kemarin Pak Bos kita bawa power updatean juga, karena sudah dirakit sebelumnya, jadi di-upgrade lagi menggunakan trafo 10 ampere, kalau nggak salah 10 ampere ya Bos? 10 ampere, jadi untuk speaker 15 dikali 4, jadi 2 kiri 2 kanan. Jadi kalau untuk hasil waktu dipakai acara Maulid itu gimana Bos? Mantap Bos, mantap. Kawan-kawan pun rata-rata yang ngajungi jempol lah, mantap. Tidak ada masalah. Panas pun tidak ada panas. Untuk di bagian powernya? Iya, tidak ada. Kita angkat volume dia mau terus, tidak ada down, tidak ada. Oke, jadi seperti itu keterangan Pak Bos kita tentang power yang pertama. Jadi sekarang Pak Bos bawa lagi satu power yang kedua kalinya, karena power yang pertama kemana Pak Bos sekarang Pak Bos? Ya itu udah ditukar Pak. Karena dipaksa sama kawan nih. Berarti powernya ada yang minat. Ada yang minat. Jadi tukar tambah lah gitu ya. Tukar tambah. Jadi seperti apa power yang tukar tambahannya? Jadi kemarin sudah pernah saya buatkan videonya, mungkin sahabat-sahabat bisa saksikan video yang sebelum di upgrade. Jadi seperti ini. Sebelum di-upgrade seperti itu. Jadi kalau untuk power yang sekarang yang sudah di-update, untuk di bagian power, tampilan di bagian belakang. Jadi kebetulan di sini ada power box saya belum kelar, masih dalam proses penanganan. Jadi power Pak Bos kita yang sudah di-update seperti ini. Jadi kemarin menggunakan trafo 2 buah, tetap menggunakan trafo bel, maupun yang kiri maupun yang kanan itu sama-sama bel. Cuman untuk kemarin juga sama, untuk di bagian elko masing-masing trafo masing-masing menggunakan 6 buah elko.
Jadi di sini untuk di bagian transistor tetap bawaan, untuk heatsink tetap bawaan, cuman mesin yang sudah saya ganti. Jadi kemarin untuk mesin bawaannya, mungkin sahabat-sahabat pernah menonton videonya, jadi seperti itu. Mesin yang pertama kali. Jadi untuk di bagian tampilan belakang posisinya seperti ini. Kemarin untuk di bagian trafo, di bagian tengah-tengah. Elko di bagian samping kiri kanan. Jadi Pak bosnya minta dibuatkan versinya saya. Jadi kalau trafo 10 ampere ini disusun seperti ini masih oke, masih muat. Terkecuali trafo yang 30 ampere itu udah tidak bisa. Jadi kalau untuk di bagian kit draper ya seperti biasa 506. Jadi buat teman-teman yang berkecimpung di kelas-kelas yang lain, ya lanjutkan perjuangan sahabat-sahabat sesama perakit power. Jadi sekarang saya ingin coba melihatkan di bagian tampilan depan. Jadi bagian tampilan depan seperti ini untuk di bagian power yang sudah saya update untuk di bagian dalam. Jadi kemarin sekalian saya ingin menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat, Bang, bagaimana untuk memparalelkan dua buah trafo menjadi satu. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah bertanya, walaupun pertanyaan ini udah lama, jadi tidak apa-apa, kebetulan ada garapan kali ini saya buatkan videonya. Jadi untuk menggabungkan dua buah trafo masing-masing seperti ini, usahakan untuk di bagian voltase dengan voltase yang sama, semisal 47, dua-duanya harus 47. Untuk di bagian tegangan listrik 220 sahabat bisa paralelkan. Jadi 220 ke 220, 0 dan ke terminal. Jadi untuk di bagian sumber listriknya. Terus untuk di bagian outputnya, kalau sahabat-sahabat ingin membesarkan voltase, tapi untuk di bagian ampere masih tetap tidak ada perubahan, tetap 10 ampere. Jadi sahabat bisa menserikan untuk di bagian tegangan outputnya. Semisal 47 047 47 047. Jadi 47 yang 47 di bagian tepi kiri kanan ini sahabat gabungkan. Sahabat gabungkan. Terus untuk di bagian tegangan yang sahabat gabungkan itu menjadi titik 0 atau titik CT-nya, tinggal sahabat mau mengambil yang 47 paling ujung ke ujung, tegangannya membesar, terus ampernya tetap. Jadi sahabat-sahabat untuk membesarkan tegangan, sahabat-sahabat bisa menserikan untuk di bagian outputnya. Terus kalau sahabat-sahabat untuk membesarkan ampere, sahabat bisa paralelkan. Jadi tetap untuk di bagian voltase 47 sama 47 47, tapi ampere menjadi 20 ampere karena menggunakan trafo 10 ampere. Karena di sini saya menggunakan voltase hanya 47 karena menimbang untuk di bagian elko. Jadi kalaupun sahabat-sahabat ingin merakit sebuah power yang berkelas H menggunakan stepper, jadi sahabat-sahabat bisa menserikan untuk di bagian trafo antara kiri dengan kanan. Jadi sahabat-sahabat bisa mendapatkan high pole dan low pole. Jadi yang high pole untuk di bagian stepper, sementara yang low pole sahabat bisa menggunakan untuk di bagian kit drapernya. Kalau sahabat-sahabat ingin merakit sebuah power kelas H tapi menggunakan trafo kotak seperti ini, bagaimana supaya tegangan bisa besar. Jadi sahabat harus menserikan di bagian outputnya. Untuk di bagian input tegangan listriknya tidak perlu sahabat serikan. Jadi seperti itu jawaban saya buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, Bang, bagaimana kita menggabungkan antara dua trafo. Jadi usahakan untuk di bagian voltase usahakan sama. Jadi semisal 47 di sini juga harus 47. Oke, jadi di sini saya ingin coba tes, nyalakan dulu untuk di bagian power. Jadi di sini untuk di bagian belakang menggunakan soket AC komputer. Jadi untuk di bagian samping seperti biasa versinya Ismail Dadang ini ada fuse pengaman. Jadi kalau sewaktu-waktu ada masalah fuse ini akan putus. Biasa disebut sahabat-sahabat itu sekring. Jadi sama antara kiri dengan kanan. Oke, jadi untuk tampilan di saat menyala sebuah power ini, jadi di sini saya coba nyalakan. Jadi lampu yang kuning ini menjadi lampu power atau lampu protect, sementara lampu yang warna hijau ini ialah lampu untuk di bagian
sinyal di saat ada musik bekerja atau bersuara, maka lampu yang warna hijau akan berkedip. Sekarang saya coba nyalakan. Nah, seperti itu. Jadi ini lampu kuning saat Protek main, lampu kuning langsung nyala. Jadi semuanya di sini diganti untuk di bagian dalam. Jadi yang terpakai untuk sebuah power ini ialah di bagian elko, di bagian trapo, di bagian heatsink, dan box. Itu yang terpakai, sisanya semuanya diganti. Dan di bagian kipas, aksesoris, box juga tetap bawaannya. Selebihnya itu diganti semua. Oke, jadi di sini saya ingin coba menggunakan musik dari Bapak Haji Rhoma Irama. Jadi sekali lagi saya mohon izin buat Bapak Haji Rhoma Irama dan ANC Musik untuk lagu Indonesia. Saya coba untuk cek sound. Jadi kali ini saya coba menggunakan Indonesia. Jadi untuk hasil suara atau kualitas suara seperti itu. Jadi mohon maaf untuk tangkapan suara di kamera, kemungkinan suara bassnya agak pecah. Karena kalau kami dengar langsung di sini, suaranya tidak pecah. Jadi kebetulan di sini untuk posisi di bagian tampilan dalamnya seperti ini. Jadi sekarang untuk power ini sebentar lagi akan dibawa pulang. Oke, jadi sekarang saya ingin coba tanya Pak Bos kita yang punya power. Jadi perbedaan setelah diupdate dengan yang sebelum diantar ke sini, karena Pak Bos kita yang tahu hasil di saat pengetesan. Jadi seperti apa itu Pak Bos? Perbedaan setelah dirubah. Ya, perbedaannya kalau menurut saya super bagus yang ini, jauh. Karena yang kemarin tuh waktu kita hidupkan musik dia angkat volume hampir full. Volume crossover pun sampai nunjam. Ya sama-sama sih, sama-sama bagus, tapi buat saya pribadi saya lebih suka versinya Bang Ismail Dadang. Ya, yang seperti inilah. Jadi untuk kawan-kawan yang hobi dengan musik, siapa tahu ada minat, dukung terus, kasih subscribe buat channelnya IDS Audio. Ya siapa tahu kawan-kawan ada minat bisa langsung menghubungi Bapak Ismail kita untuk merakit sebuah power. Ini benar-benar mantap, jos. Jadi yang pertama kemarin sebelum diupdate, barangnya bukan berarti tidak bagus. Jadi mohon maaf buat sahabat-sahabat yang sudah merakit power. Barangnya bagus, powernya bagus, untuk tenaganya sama kuat. Cuman yang namanya untuk barang-barang audio ini mungkin sahabat-sahabat bisa paham sendiri. Yang namanya titik kepuasan itu kemungkinan sedikit untuk mendapatkan titik kepuasan. Jadi ada aja kekurangan-kekurangan. Jadi bukan berarti yang sebelum diupdate barangnya tidak bagus, tetap bagus ya Bos? Iya, bagus. Cuman Pak Bos kepengennya versinya saya atau versinya IDS, karena Pak Bos sudah mencoba yang pertama ya Bos? Sudah. Nah, jadi seperti itulah pendapat Pak Bos kita yang sudah mengantarkan 2 kali power. Jadi Pak Bos kita bukan berarti 2 kali merakit baru dari sini, bukan. Jadi dua-duanya updatean ya Bos? Iya. Robahan, ya, dirubah ulang. Oke, jadi buat sahabat-sahabat seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf juga. Ini hanya sekedar versi masing-masing. Jadi ada yang suka dengan versi saya, juga ada yang suka dengan
versi-versinya sahabat-sahabat yang lain. Yang jelas beda perakit, beda konsumennya. Jadi beda juga keinginannya atau pangsa pasarnya, beda perakit, beda pangsa pasarnya. Jadi ada yang suka dengan hasil rakitan saya, tapi tidak menutup kemungkinan lebih banyak sahabat-sahabat di luar sana yang menyukai rakitan-rakitan sesama perakit seperti saya yang di luar sana. Pokoknya untuk yang perakit, semoga sukses, semoga lancar, pokoknya mantap.